Kemudian beberapa pemblokiran di beberapa rekening bank. Pak, termasuk mobil itu Pak yang disita itu, termasuk mobil juga itu yang regular itu? Ada beberapa termasuk itu juga, tapi itu kan tidak terlalu perlu untuk dipublikasikan Pak. Tapi mobilnya benar yang di itu Pak, itu karena jauh. Saya belum lihat. Dana Widiatmika memiliki satu kartu tanda penduduk yang terdata di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, tempat ia tinggal saat ini. Meski ia seorang pegawai negeri sipil, namun status yang tertera di KTP, ia bekerja sebagai karyawan swasta. Dana Widiatmika beserta istrinya, Dian Anggraini, terdata di Kelurahan Cipinang Melayu dengan alamat di Jalan Elang Indopura A7, nomor 15, RT 4, RW 8. Keduanya hanya memiliki satu kartu tanda penduduk di kelurahan setempat. Anehnya, meski Dana bekerja sebagai seorang PNS atau pegawai negeri sipil, namun dalam data di kelurahan Dana mengaku pekerjaan sebagai karyawan swasta. Sementara istrinya, Dian Anggraini, mengaku bekerja sebagai ibu rumah tangga, padahal jelas-jelas istri Dana adalah seorang pegawai di Ditjen Pajak. Menurut keterangan pihak kelurahan, Dana terakhir kali memperpanjang KTP pada 21 Januari 2012, sementara istrinya hingga kini belum memperpanjang KTP. Kalau di Kelurahan Cipinang Melayu kayaknya nggak ada 2 KTP, dia satu KTP. Dia terdaftar di Kelurahan Cipinang Melayu di Jalan Elang Indopura A17 nomor 15 RT 4 RW 8. Dia perpanjangan itu tanggal 21 Januari 2012. Berikut juga dengan kakaknya. Itu dia langsung ke kelurahan langsung atau? Ke kelurahan langsung, bawa biodatanya. Kalau perpanjangan itu kan berdasarkan pengantar RT RW, fotokopi kakaknya, sama KTP aslinya baru kita bikinkan. Surat langsung dia foto di sini. Jadi di kelurahan Cipinang Melayu tidak ada 2 KTP dari atas nama Dewi itu? Tidak, satu ini Dana Widiatmika namanya. Pada 24 Februari 2012, Kejaksaan Agung telah menetapkan Dana Widiatmika, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak, sebagai tersangka kasus korupsi. Ya, Dana diduga melakukan penggelapan pajak dan kepemilikan rekening gendut yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Dana adalah staf dinas pajak DKI Jakarta golongan 3C dengan gaji sekitar 15 juta rupiah sebulan. Namun kejaksaan mencurigai hartanya yang mencapai 60 miliar rupiah serta mobil mewah. Kejaksaan masih menyelidiki dari mana Dana memiliki tabungan dengan angka luar biasa tersebut. Terbongkarnya kasus Dana Widiatmika seakan mengingatkan rakyat akan kinerja pegawai Direktorat Pajak yang berulang kali terlilit korupsi miliaran rupiah. Kasus korupsi di kantor pajak paling mengejutkan tentulah Gayus Tambunan. Mantan pegawai Dirjen Pajak golongan 3A ini memiliki tabungan 25 miliar rupiah. Belum termasuk emas batangan, mobil mewah, serta rumah megah di kawasan elit Kelapa Gading, Jakarta. Dengan gaji sekitar 12 juta rupiah, mustahil Gayus memiliki kekayaan menakjubkan ini. Ternyata jabatan bagian penelaah keberatan seksi banding dan gugatan Direktorat Pajak membuatnya mampu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Modusnya bekerja sama dengan sejumlah konsultan pajak meringankan proses pengadilan di pengadilan pajak. Gayus mendapat komisi miliaran rupiah dari para pengemplang pajak ini. Tak cuma korupsi pajak, Gayus pun tersangkut kasus pemalsuan paspor, penyuapan polisi, petugas penjara, dan gratifikasi. Pengadilan menghukum Gayus Tambunan 7 tahun penjara. Kasus lain yang membuat Direktorat Pajak menjadi sasaran kecaman adalah Bahasim Asifi, mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta. Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 7 ini memiliki tabungan senilai 61 miliar rupiah, tanah 12 hektar di Depok, serta 3 rumah mewah. Salah satu rumahnya berada di kawasan elit Menteng, Jakarta, senilai 25 miliar rupiah.
Tentu sulit diterima nalar jika Bahasim yang digaji 20 juta sebulan memiliki kekayaan hampir 100 miliar rupiah. Dalam pengadilan, Bahasim didakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala kantor pajak, melakukan pencucian uang, serta meminta uang 1 miliar kepada wajib pajak. Ya, pemirsa, usai pariwara berikut ini kami akan nanti bergabung ke Surabaya ya untuk mengetahui bagaimana dengan rangkaian acara menjelang ulang tahun